ada ketika semua menganggap aku ada. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Fiqo ini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Fiqo ini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imaman kiblat ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat dipertemukan kembali di Ratu Marpanda Selatan bersama saya Muhammad Latifah. Apa kabar kalian semua? Buat para netizen yang sudah hadir dan masuk di channel ini, selamat datang dan selamat bergabung dengan saya. Salam hormat buat pemimpin Padepokan Senang Sehat Mamas Karyo. Salam sayangku buat para master dan bakter dimanapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semua. Dan ini kita sudah ada di desa yang kemarin kita membantu Ibu Fitri dengan salah satu anaknya Mbak Vina yang mengalami depresi ya. Ternyata dia mengempat masalah dengan mantan pacarnya karena diputusi hingga menjadi depresi, dan depresi itu timbul karena tidak mau menceritakan masalahnya, dipendam sendiri dan membuat pikiran kacau hingga stres jadinya. Jadi kalian, saya berpesan buat para netizen, apapun itu yang terjadi pada kalian, coba kalian mencari konsultan maupun berbicara terhadap orang tua maupun orang di sekitar kalian yang merasa kalian nyaman untuk bercerita. Jangan dipendam sendiri, tidak baik, karena itu akan mengganggu pikiran kalian. Timbullah hal-hal negatif nantinya. Itu kenapa bisa timbul seperti itu? Karena dari diri kita sendiri. Maka kita mencoba berkomunikasi dengan baik dengan orang sekitar. Bicaralah pelan-pelan. Semua masalah bisa diselesaikan dengan berbicara awalnya. Kalau tidak berbicara, maka tidak akan tahu menghadapi, menyelesaikan masalah seperti apa. Oke, buat para netizen, ini kita langsung bergegas ke rumah Ibu Fitri dan Mbak Vina. Ayo, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Mbak, tolong Mbak, anak saya Mbak kayak gitu Mbak. Mbak ini ngomong. Astagfirullahaladzim. Mbak Vina, Mbak Vina, ini udah dari tadi seperti ini pokoknya. Mbak Vina, Mbak Vina, bisa lihat saya Mbak Vina? Assalamualaikum Mbak Vina. Kenapa Mbak Vina seperti ini? Mbak Vina merasakan sakit? Merasakan sesuatu yang tidak enak di tubuh Mbak? Mbak Vina. Assalamualaikum Mbak Vina. Mbak Vina. Mbak Vina. Vina. Butter. Ya, Bun. Saya. Baik, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat
alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Astagfirullahaladzim. Mbak Ina, bisa ikuti saya istighfar. Astagfirullahaladzim dalam hati. Mbak Ina, ingat Mbak Ina. Mbak Ina saat ini dalam keadaan baik-baik saja, jangan takut. Tidak ada yang menjahati Mbak Ina. Bisa dengar saya dengan baik. Mbak Ina. Assalamualaikum Mbak Ina. Mbak Ina, jangan takut. Mbak Ina, bisa dengar saya dengan baik. Mbak Vina tidak kenapa-kenapa dan tidak terancam, jangan takut. Ingat Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang Mbak Vina rasakan? Vina, apa yang Mbak Vina rasakan? Jangan takut, Mbak Vina baik-baik saja. Tidak ada siapapun yang menjahati di sini. Ini ada ibu, ada adik yang selalu menanti Mbak Vina kembali seperti dulu. Jangan takut, jangan khawatir. Kita di sini semua baik pada Mbak Vina. Mbak Vina, dia menjawab. Mbak Vina ingat nama Mbak Vina? Apa yang Mbak rasakan? Merasa tenang, bisa bernapas dengan lega, rileks, tenangkan. Rasakan saat ini Mbak tidak terancam maupun tidak tersakiti. Tanamkan dalam diri, tanamkan dalam hati. Mbak merasakan kenyamanan, keindahan. Ikutin saya. Rasakan kenyamanan dan keindahan. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dalam hati. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Bagaimana? Sudah enakan rasa hati? Alhamdulillah. Mbak Vina sudah mengucap alhamdulillah. Bisa lihat dengan baik siapa yang ada di sini. Ini siapa? Itu siapa? Siapa kamu? Alhamdulillah, dia sudah mengetahui, mengenal dirinya. Sudah merasa baik.
dan sudah mengingat siapapun yang ada di dekatnya. Ini kita berada di mana? Di rumah. Rumah siapa? Di rumah. Alhamdulillah. Bisa bangkit? Bisa. Oke, saya bantu pelan-pelan. Alhamdulillah. Apa yang Mbak Tina rasakan setelah sudah merasa nyaman hatinya, rileks hatinya, dan bisa sudah mengenal siapa yang ada di sini, rasa nyaman di rumah, utarakan. Senang. Saya boleh bertanya? Kita bercerita pelan-pelan saja karena Mbak Tina juga sudah bisa merasakan keberadaannya di rumahnya sendiri serta berhadapan juga dengan orang tuanya. Mbak Tina, ingat kan? Ingat. Apa yang Mbak alami sampai saat ini? Sebelum-sebelumnya adakah masalah yang terjadi? Utarakan. Saya boleh tahu, Ibu boleh tahu apa masalah yang Mbak Tina hadapi? Bicara pelan-pelan. Kita akan mendengarkan. Jangan takut. Jadi kemarin itu dia selingkuh, lagi suka marah-marah gitu. Mantan pacar. Itu sudah berlalu berapa lama? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Seperti itu perlakuan tidak baik terhadap Mbak. Pernah disakiti secara fisik? Kapan terjadinya? 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. 3 bulan yang lalu mantan pacar Mbak itu bermain fisik, pernah memukul. Tapi kamu tidak cerita dengan ibu kamu. Saya pendam sendiri. Kenapa dipendam? Karena saya nggak mau orang tua saya tahu apa yang saya rasakan. Tapi lebih baik jika terjadi sesuatu, ini juga buat para netizen pembelajaran. Jika terjadi sesuatu terhadap kita, kita merasa tidak enak, kita merasa terancam, kita merasa tersakiti, kita bicara apa yang kita hadapi. Bicaralah di dekat orang yang terdekat sama kita. Sama ibu bisa cerita, curhat masalah yang dihadapi, karena dari apa yang kita curahkan itu bisa mendorong kita untuk bangkit. Jangan terpendam dalam masalah. Kan ada ibu, ada adik yang selalu menemani di rumah. Pasti ibu siap mendengar cerita anak. Ibu siap selalu. Jadi jangan dipendam cerita masalah-masalah. Cerita saja. Walaupun Mbak berpikir itu akan menyakiti hati orang tua Mbak, tapi kalau tidak cerita malah ke diri Mbak sendiri. Kan sama saja menjadi sakit hati juga di orang tua, bingung, tidak tahu masalah yang dihadapi anaknya. Seperti ibu Mbak saat ini, yang Mbak alami hanya diam. Benar ya Bu? Akhir-akhir ini karena putus dari pacar, dia tidak berbicara. Sebelumnya ceria, ya ceria, selalu berbicara. Mendapati masalah ini tidak berbicara. Selain perlakuan fisik, ada lagi sesuatu yang diutarakan mantan pacar Mbak? Dia memaki, kasar. Pernah dia mengancam sesuatu ataupun kayak meneror di handphone gitu? Pernah? Apa yang dikatakannya? Membunuh? Itu sempat dia katakan kepada Mbak membunuh? Tapi Mbak nggak cerita.
Mbak itu mengetahui pacar Mbak itu selingkuh, mengetahui sendiri. Dengan mengancam seperti itu, jadi Mbak jadinya stres, kepikiran gitu, takut. Makanya dari kemarin itu ditanyai seperti ini, ditanyain ibu juga, sampai jumpa dengan saya kemarin hari seperti ini, tidak mau menjawab, hanya diam saja. Ini kalau boleh tahu suami ibu mana? Kerja merantau. Oh, kerja merantau. Jadi ibu di rumah ini berdua dengan anak. Iya, 3. Sama adik ya, bertiga. Setelah itu ada lagi perlakuan tidak baik. Kapan terakhir kali berhubung? Sekitar 3 minggu yang lalu. Dari mulai pendiam ini, ada nggak ibu mendapati handphone itu berdering atau apa? Ada seperti apa terakhir kali kata-kata yang diucapkan dengan mantan pacar kemarin? Dengan macam-macam. Ya dia terus ngaruh gitu. Pokoknya jangan sampai ada laki-laki lain gitu. Dia memutuskan Mbak mengancam jangan sampai ada laki-laki lain. Meneror. Kamu pernah seperti itu Mbak Terti? Nggak pernah. Ya, makanya inilah menjadi sebuah ketakutan. Kesimpulannya gini Bunda, dia menyakitin tapi dia tidak ingin ada yang mendekati wanita ini gitu. Dia nggak rela juga tapi dia menyakiti. Wah, ini kenapa dia bisa perlakuan seperti itu? Mbak Pina merasakan sesuatu tidak? Atau Mbak Pina sendiri pernah membuat dia sakit hati atau menyinggung perasaannya? Mungkin ada gitu. Tapi tidak saya sadari. Bisa juga terjadi seperti itu karena ada pelakuan yang nggak disadari, jadinya kan dia seperti kayak menyakiti tapi kayak mana ya Mbak Terti? Mungkin dalam candaan hubungan itu Bunda. Iya, dia saling bercanda tapi masuk ke hati, mungkin seperti itu. Jadi dia tuh melepaskan sambil menyakiti gitu Iya. ya. Makanya saya tanya juga kemarin pada ibu, pernah nggak sering datang kemari kelakuannya itu tidak baik terhadap anak ibu, kasar juga, ada kasar, pernah memaki juga sering. Kalau boleh tahu udah berapa lama pacaran? Sekitar 2 tahun gitu Kak. 2 tahun. Lama Juga ya. Berarti tuh. selama ini apapun yang didapati dari mantan pacar Mbak, masalah perkataan yang tidak enak, penyakitan Mbak, menakuti Mbak itu tidak pernah cerita. Jadi dipendam sendiri. Nah ini akhirnya jadi seperti ini. Dan ini saya ada membawa, jadi saya letak sini. Membawa yang saya katakan kemarin Bu, di masjidnya saya sendiri yang membawanya, dan alhamdulillah ini bisa digunakan terhadap Mbak Pina karena Mbak Pina sudah bisa kembali seperti dulu dan menanggapi pembicaraan kita, sudah berbicara dengan baik, dia bisa merespon dengan baik perkataan kita. Jadi mulai sekarang jika terjadi sesuatu terhadap Mbak Pina, siapapun itu yang mengancam, yang menyakiti, apapun yang Mbak dapati perlakuan yang tidak baik, berbicaralah kepada ibu. Semua hal yang kita dapati yang tidak baik, masalah itu bisa dibicarakan dengan baik karena bisa mendapatkan solusi, ataupun kita berkonsultasi gitu. Jangan takut untuk membicarakan hal yang terjadi pada kita. Kalau kita terbuka, hati juga lapang, plong, kita nggak terbebani, pikiran kita jadinya positif, pada pikiran yang aneh-aneh yang menimbulkan penyakit. Karena penyakit itu timbulnya dari pikiran, karena kita sendiri memendam, tidak berbicara luas. Apapun masalahnya, masalah sekolah, masalah teman,
masalah apapun itu yang kita dapati di luar, rumah adalah tempat untuk kita saling berkomunikasi dengan orang yang satu rumah dengan kita. Jadi mulai sekarang Mbak bangkit kembali, jangan terpuruk dari masalah-masalah, karena akan masih banyak nih di luar sana laki-laki. Jadi bangkit, karena Mbak adalah wanita, kita harus bangkit, jangan terpuruk dalam masalah. Benar kan Bu? Karena untuk menyemangati kita. Jadi gitu. Sudah semangat? Senyum? Kalau seperti ini senyumnya lebih manis gitu ya Pak. Karena sebelumnya senyumnya agak sedikit menyeramkan, tapi manis juga sedikit. Kalau ini cantik, Mbaknya cantik, ceria, pastinya pasti banyak temannya pasti juga kan. Jadi apapun itu kita berbaur, berbicara itu lebih luas, itu enak gitu. Jadi masalah yang datang itu plong, lewat gitu aja, nggak terpikirkan. Dan jadi beban kita itu nggak ada, pikiran kita tetap jernih, positif, enak juga untuk badan kita, penyakit nggak timbul. Bener nggak netizen? Nah seperti itulah. Jadi ini air 7 masjid Bu, pegang. Nah, setelah ini bisa untuk mandi dan bisa untuk cuci muka, dibasuhkan. Dan Mbak Vina tarik nafas. Yang lagi Mbak, tarik nafas. Nah, karena mukanya pucat ya. Karena udah berapa hari mau makan tidak selama ini? Kadang mau, kadang enggak. Kadang mau, kadang enggak. Tapi air minum. Untungnya tidak kekurangan cairan, karena kan mau minum. Tapi setelah ini Mbak mandi dengan air 7 masjid, basuh mukanya, sebut nama Allah, selalu istighfar, banyak-banyak istighfar. Jadi kita dijauhkan dalam pikiran-pikiran yang negatif itu datang. Pikiran syaitan tuh gampang aja merambat kalau kita tuh pikirannya kosong. Jadi selalu ingat nama Allah, istighfar. Jadi kita mau kemana-mana pun enteng, bawaannya enak. Bisa, Mbak Vina? Dah, alhamdulillah netizen kita bisa mengembalikan Mbak Vina seperti dulu. Dan semua penyakit yang datang itu timbul dari pikiran. Dan jangan lagi dipendam-pendam, omongkan aja, luapkan, karena lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Saling berbagi cerita, jadi kita bertukar pikiran kan enak, dapat solusi sana, dapat solusi sini, jadi bisa kita bereskan ataupun kita selesaikan secara seksama. Oke Mbak Vina, semangat. Masih banyak yang ngantri di luar ya kan Bu. Ibunya aja senyum, kalau kita tuh bawaannya happy, senang gitu, jadi kita pun enak gitu, bawa diri kita enteng. Semangat, oke? Ya, alhamdulillah ada adik juga kan, jadi kita saling berbaur gitu, enak kan satu keluarga kalau kita ceria, saling bercerita, cerita lucu, senda gurau gitu, enak. Jadi gak ada pikiran yang negatif itu menghampiri, positif selalu pikiran kita. Jadi alhamdulillah netizen, kita sudah selesai terapi dengan Mbak Vina, dan kembali Mbak Vina sudah mengingat keluarga dan dirinya, dan kembali seperti semula. Semoga keluarga Ibu sehat selalu dan ceria selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mbak Vina atas kerjasamanya. Terima kasih juga Adik. Sering-sering sama kakaknya, senda gurau gitu. Oke? Terima kasih juga netizen yang sudah mengikuti Ratmar Pantai Selatan. Jadi saya pamit undur diri. Mari Bu, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Mari Mbak Vina, mari Dek. Oke, semangat beraktivitas untuk selanjutnya Mbak Vina. Saya pamit undur diri. Senang bisa membantu. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum. Oke, netizen. Alhamdulillah kita sudah selesai ya.
saya apa beralih ke ini ya Mbak Ter, Apa bunda? psikolog gitu. Kok psikolog? Gitu. Iya. Karena apapun yang terjadi pada kita itu, ya seperti itu, penyakit itu datangnya dari pikiran. Jadi jangan pikir-pikir yang berat ya netizen. Dan kita lanjut jalan-jalan ya Mbak. Iya. Karena jalan-jalan kita terhenti. Tapi alhamdulillah saya juga senang sudah bisa membantu keluarga yang kesulitan. Oke? Oke. Senang saya, masalah sudah selesai, lega gitu. Membantu orang itu senang. Kita dengan ikhlas itu senang. Jadi kita enak gitu beraktivitas. Jadi kita selanjutnya mau kemana Mbak Ter? Jalan-jalan lagi. Ada sesuatu nggak ya? Tuh, Jika kita kalian aja. ingin tahu sesuatu itu apa, maka ikutin terus Ratu Mawar Pantai Selatan. Jangan segan-segan untuk membagikan terhadap saudara-saudarinya, karena kita selalu memberikan hal yang positif, tidak mau mencemari dengan hal yang negatif. Apapun yang saya pesankan, inilah Ratu Mawar Pantai Selatan. Saya Mawar Latifah Hanum, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.